Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita di rumah Allah ini. Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita ambil tema yaitu amalan-amalan yang sederhana tapi berpahala besar. Kita kan prinsipnya seperti itu, Ibu. Dalam kehidupan kita, prinsip ekonomi itu dalam semua hal. Kalau dagang yang modalnya sedikit, untungnya paling besar. Demikian juga dalam amal soleh. Kita berharap amal itu sederhana, ringan, mudah, tapi ganjarannya besar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai mukadimah, karena kalau kita bicara tentang amal sederhana dan berpahala besar niku ada 3 unsur ya. Satu, amal itu sendiri. Yang kedua, orang yang mengamalkannya, dan Allah yang memberi pahala dan ganjaran. Nah, amal sendiri Bapak Ibu sekalian, amal itu ada banyak faktor. Keutamaan suatu amal, ganjaran suatu amal, itu minimal setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi. Suatu amal atau ganjaran suatu amal itu setidaknya ada 3 faktor. Kalau mau dicari lebih banyak, ya lebih banyak lagi kita dapatkan, tapi kita cukupkan dengan 3 faktor ini agar lebih mudah bagi kita untuk memahaminya dan tidak terlalu berat. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Ada suatu amal ganjarannya besar berkaitan dengan waktu. Contohnya apa, Bu? Nah, puasa Ramadan, sholat malam, terus napa malih? Ya, kalau para Muharram ini puasa napa? Asyura, Tasu'a, Asyura. Ada suatu amal atau puasa Arafah. Amal atau ganjaran amal bisa dipengaruhi oleh waktu. Waktu kita mengerjakannya atau waktu pensyariatannya. Yang kedua, dipengaruhi oleh tempat. Dipengaruhi oleh tempat. Sebagai contoh, sholat jamaah. Mana yang lebih besar ganjarannya, di rumah atau di masjid? Di masjid. Tapi untuk ibu-ibu, mana yang lebih baik? Di rumah. Ya. Contoh yang lain, misalnya ketika di Arafah pada musim haji, yang lebih utama puasa atau zikir? Zikir, doa. Sedangkan kita yang tidak di Arafah, puasa. Jadi keutamaan suatu amal, ganjaran suatu amal itu ada dipengaruhi yang kedua oleh tempat. Dan kita tidak bisa lepas dari dimensi waktu dan tempat, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun kita berada pasti berkaitan dengan apa? Waktu dan tempat. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi suatu keutamaan amal itu adalah kondisi kita yang beramal. Kondisi kita sebagai orang yang beramal. Jadi kondisi kita misalnya apa? Misalnya pripun, Pak? Sehat,
atau sakit. Orang sehat dia biasa nopo puasa rutin Dawud, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sakit tidak bisa puasa, ganjarannya utuh betul bu, utuh. Kondisi kita berkaitan dengan kondisi kita. Atau misalnya orang dalam kondisi harta, ada orang kaya sama orang miskin. Yang kaya dia sedekah misalnya sepersepuluh hartanya. Yang miskin dia sedekah setengah hartanya. Mana yang lebih baik? Ya, yang setengah harta, padahal yang sepersepuluh itu bisa jadi 10 juta. Yang setengah itu hanya 100.000 atau 50.000. Kenapa? Karena kondisi kita orang yang beramal itu mempengaruhi seberapa banyak yang Allah berikan kepada kita dan seberapa banyak yang kita keluarkan di jalan Allah. Jadi kalau ibadah harta itu dipengaruhi diantaranya adalah prosentase, bukan nominal ya. Kalau ibadah harta itu dilihat dari prosentase yang Allah berikan kepada kita. Nah ini penting. Kalau kita tidak ngaji, tidak tahu, tidak paham ini, mengira kita sudah keluar infak banyak, ternyata prosentasenya kecil daripada apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita merugi. Kalau dalam kondisi itu kita merugi. Kenapa kok merugi? Apa dalilnya kok merugi? Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari beliau bersabda apa? Innal mukfirin humul mukilluna yaumal qiyamah. Orang yang dilapangkan dunianya, yang dilapangkan hartanya, itu justru sedikit ganjarannya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain apa? Sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirham. Sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham. 1 dirham bu, dilawan 100.000 dirham. 1 juta dilawan 100.000 juta. 100.000 juta berarti berapa? 100 miliar. 1 juta dilawan 100 miliar. Yang 1 juta bisa mengalahkan 100 miliar. Maka para sahabat merasa heran, bagaimana itu Rasulullah bisa terjadi? Ini cuma 1 juta, 1 dirham. Ini gambarkan 1 dirham, 1 juta, anggap saja seperti itu. Ini 1 juta, yang ini 100 miliar. Kok bisa 1 juta mengalahkan 100 miliar? Maka Rasulullah menjawab, kenapa? Ada 2 orang. Yang satu dia cuma punya 2 dirham, anggap 2 juta. Yang satu punya harta yang sangat banyak. Yang itu apa? Yang pertama bersedekah dengan 1 juta, yaitu separuh hartanya. Yang kedua bersedekah dengan 100.000 dirham atau 100 miliar. Dan itu tidak sampai separuhnya. Nah, jadi kondisi kita, Bapak Ibu, yang beramal itu lebih mempengaruhi ganjaran. Jadi kalau kita bicara amal sederhana, ganjarannya besar, maka yang paling berpengaruh adalah kondisi keimanan kita sebagai orang yang beramal. Nah, sering-seringnya kita fokus pada jumlah. Kita kurang fokus pada kualitas diri kita saat beramal. Sebagai contoh misalnya, sholat malam. Kita pengennya yang banyak misalnya 11 rakaat atau 20 rakaat atau 36 rakaat. Merasa kalau sholat cuman 1 rakaat atau 3 rakaat itu pasti lebih mana Bu? Kalau secara hitungan lebih logika, mana yang lebih apa? Mana yang lebih banyak ganjarannya? Sebanyak rakaat ya. Itu anggapan kita. Ya. Atau jenengan misalnya nate umroh Bu. Nate umroh ya insya Allah. Biasanya kalau sudah sampai Mekah, cukup umroh sekali atau pengen berkali-kali? Pengen
berkali-kali. Nah, terus kita lebih sering fokus pada kuantitas amal daripada kualitas keimanan kita saat kita beramal. Nah, ini apakah fokus pada kuantitas dan jumlah itu salah? Tidak salah, Bu. Tidak salah, tapi bisa jadi dari skala prioritas kita kurang tepat. Dari skala prioritas kita kurang tepat. Ini agak seret lisan saya, jadi harus dikasih oli dulu. Terus kita lebih sering fokus pada apa? Kuantitas, lupa dengan kualitas. Apa contohnya, Bu? Apa dalilnya bahwasanya kualitas itu lebih mempengaruhi ganjaran? Banyak dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang pertama tadi, sabaqo dirhamun mi'atu alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Itu dipengaruhi oleh kondisi keimanan, kondisi kelapangan. Ada lagi hadis Nabi yang insya Allah ibu-ibu juga sudah biasa dengarkan, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yakni la tasubbu ashabi, ucapan Rasulullah, jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Bahwasanya apa? Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan sepenuh gunung Uhud emas. Sepenuh gunung Uhud emas itu berapa ton kira-kira? Nah, banyak kali itu. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, tingginya 600-700 meter. Jenengan ada, Bu, emas 100 kilo? Emas suami paksu berapa? Tidak sampai 100 kilo, punyanya mas suami. Jadi gunung Uhud emas. Seandainya kita punya itu, Bu, kita infakkan, itu tidak akan bisa mengimbangi infaknya para sahabat yang hanya 1 mud. 1 mud itu berapa? Kira-kira 600 gram. Bahkan separuhnya kata Nabi. Wala nasifau, separuhnya juga tidak. Nah, kok bisa, Bu? Ya bisa. Seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Ismail ibnu Ulayyah, beliau berkata, atau Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani atau Bakar Al-Muzani, beliau berkata apa? Ma faraqo Abu Bakrin ashaba Muhammadin bikathrati siyamin wala shalah. Jadi Abu Bakar itu tidak mengalahkan para sahabat yang lain. Di antara para sahabat juga berbeda-beda tingkat keutamaannya, tingkat tingginya derajat di sisi Allah. Nah, Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani, beliau berkata apa? Ma faraqo Abu Bakrin ashaba Muhammadin, tidaklah Abu Bakar itu mengungguli para sahabat yang lain bikat roti siyamin wala sholat, bukan dengan banyaknya puasa atau banyaknya sholat. Ya, beliau sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi sahabat lain juga puasanya banyak, sholatnya juga banyak. Walakin bima waqara fil qalb, tapi beliau mengungguli sahabat-sahabat yang lain itu karena kualitas iman yang ada di dalam dada. Jadi kualitas iman kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, itu yang lebih banyak mempengaruhi apa, Pak? Berat dan ringannya ganjaran dari amal yang kita kerjakan. Oleh karena itu, di dalam Islam itu ada 3 level tingkatan iman, Bapak Ibu sekalian. Apa tingkatannya, Bu? Level apa mawon? Level 1 yang paling rendah. Level apa?
Islam. Hadis Jibril. Hadis Jibril ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian beliau berkata, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. "Akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Jadi level keimanan di antara kaum muslimin itu disebutkan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran dengan 3 level. Level apa? 1, Islam. 2, iman. Level ihsan. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Fatir ayat berapa lagi? Surat Fatir, biar nanti bisa dirujuk, ayat 32. Ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi semua kaum muslimin itu terpilih, Bu. Ya, semua kaum muslimin terpilih. Kata Rasulullah, "Innallaha a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhib." Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Jadi baik orang yang Allah cintai atau tidak cintai diberi dunia, terserah Allah. Makanya orang kafir kalau kaya-kaya jangan heran, Bu. Karena Allah memberikan itu kepada siapa saja. Dunia itu kepada siapa saja. Waman lam, kemudian ada selanjutnya, tapi Allah tidak memberi hidayah atau tidak memberikan taufik kepada iman kecuali liman ahab. Walam yahdi illa liman ahab, atau kama qala sallallahu. Jadi apa? Tapi Allah itu tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah Islam kecuali kepada orang yang Allah cintai. Berarti jenengan dicintai Allah, apa betul, Bu? Insya Allah. Allah mencintai kita. Makanya nuwun sewu, nikmat hidayah dan iman itu kalau diukur dengan harta berapa, Bu? Saya pernah bahas ini di sini pertemuan pertama kalau tidak salah. Seandainya iman dan Islam itu diukur dengan harta, dengan emas, seperti apa, Bu, Islam itu? Lebih berat daripada sepenuh bumi emas. Lebih berat daripada sepenuh bumi emas. Makanya orang kafir itu diberi kekayaan yang sangat banyak, itu remeh, Bu. Sak kaya-kayanya orang di dunia, paling kekayaannya tidak sampai paling berapa ton emas. Tapi orang Islam itu kekayaannya, nikmat iman dan hidayah itu lebih berat dari sepenuh bumi emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la bitadabi." Sungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir itu tidak akan diterima dari mereka tebusan sepenuh bumi emas. Dan nanti ketika mereka melihat bagaimana dahsyatnya neraka, seandainya dia punya sepenuh bumi emas, dia akan rela memberikan. Ya Allah, ambil ini sepenuh bumi emas, yang penting saya selamat. Tapi apa kata Allah dalam surat Ali Imran? "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan Allah terima, meskipun tebusannya sepenuh bumi emas. Ini menunjukkan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita itu lebih berharga dari sepenuh bumi emas. Baik, kita kembali lagi kepada tadi, ada permasalahan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan atau menjadikan level keimanan di antara kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Ada level Islam, level iman, ada level ihsan. Itu di hadis.
Kalau di dalam Al-Quran tadi, dalam surat Fatir ayat 32, Thumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami berikan Al-Quran itu, kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Dan insya Allah kita semua yang terpilih. Alhamdulillah. Faminhum zalimun li nafsihi, tapi di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Level zalim kepada dirinya sendiri. Levelnya siapa nih Bu? Orang muslim yang apa? Kewajiban dikerjakan, yang haram tetap diterjang. Yang haram masih tetap sering kalah dengan yang haram. Maka itu level orang zalim li nafsihi, dan itu kebanyakan kaum muslimin atau sebagian kecil? Kebanyakan kaum muslimin. Setara dengan level Islam. Zalim li nafsihi setara dengan level Islam. Yaitu apa? Kewajiban dikerjakan, yang haram juga masih dilanggar. Nah, apalagi yang tidak mengerjakan yang wajib. Contohnya apa? KTP Islam, sholat 5 waktu bolong. Memenuhi standar minimal Islam betul? Dereng. Belum memenuhi standar minimal muslim. Bersyahadat, sholat, tapi syirik juga tetap dikerjakan. Wonten betul? Anten. Berarti standar minimal Islamnya belum terpenuhi. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, level di atasnya itu level muqtasid, level sederhana. Sederhana dalam apa? Sederhana dalam keimanan. Sederhana dalam keimanan itu apa? Yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ning boten pati kakak le ngamal sunnah. Sunnahnya apa? Boten perhatian, atau bukan perhatian, tapi enggak banyak. Tidak banyak mengerjakan yang sunnah, mencukupkan diri dengan yang wajib. Wonten boten Bu? Nah, wonten level niki kadang kalau di masyarakat itu rada ngangel oke. Kalau level ada sebagian orang yang level muktasid itu kalau di masyarakat sering nganyel oke. Misalnya nopo kadang ada orang niku nopo nek gotong royong niku boten pati perhatian. Gotong royong nopo sosial niku ndak terlalu perhatian. Ning salate nggih napa 5 waktu di masjid. Lengi ibadah nggih tenanan. Ning nek soal sosial napa nuwun sewu, pelit. Niki kadang jadi bahan rasanan mboten. Wah, salate sregep nang masjid 5 waktu. Nek kon gotong royong keset. Salate sregep, ngajine sregep. Ning nek kon nyumbang napa? Angel ada enggak ini? Ada. Sebetulnya menurut saya Bu, sebetulnya yang seperti itu levelnya malah lebih baik daripada yang napa? Salate ora tahu, nek sosial pisanan paling depan. Itu bagus, tapi tidak memenuhi standar minimal apa? Keimanan. Jadi ada orang-orang yang mereka itu fokus pada apa yang Allah wajibkan. Yang haram-haram ditinggalkan. Tapi yang untuk sunnah, yang untuk sosial itu kurang perhatian. Tapi sebetulnya itu masih lebih baik daripada yang sosialnya bagus, kewajiban-kewajiban dalam Islam ditinggal. Ini level apa Bu? Muqtasid, sama dengan level iman, setara dengan level iman. Lajeng level yang paling tinggi niku level apa? Ihsan. Level ihsan itu pripun?
anta budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah itu seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita tidak mampu, maka kita yakin Allah itu ngawasi kita. Nah, kita sudah level situ belum, Bu? Merasakan seolah-olah melihat Allah atau merasakan pengawasan Allah di setiap waktu, sudah sampai level itu atau belum? Nah, belum. Kita levelnya baru di level Islam. Baru di level Islam. Nah, kalau di dalam surat Fatir disebut sebagai apa? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan seizin Allah. Kalau ada peluang kebaikan, dia yang paling pertama. Nah, niku adalah pembagian kondisi keimanan kaum muslimin. Dan kita tadi sebutkan ganjaran suatu amal dipengaruhi apa mawon, Bu? Satu, waktu, dipengaruhi tempat, tiga, kondisi, dan yang paling besar adalah kondisi keimanan saya dan jenengan semua. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita sebutkan satu hadis bahwasanya kalau kita menginfakkan sepenuh gunung Uhud emas, itu tidak akan mampu mengimbangi infaknya para sahabat yang hanya setengah mud, satu mud atau setengah mud. Tapi ada hadis lain, Bu, yang menunjukkan ganjaran orang yang berpegang teguh dengan agama Allah pada suatu saat nanti, pada suatu saat di mana agama itu berat, itu ganjarannya 50 kali ganjaran sahabat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang hasan. Beliau berkata apa? Ya'ti ayyamun, akan datang, akan tiba suatu waktu, yang mana al-qabidu as-sunnatu, atau orang yang at-tamassuku bis-sunnah fiha kal-qabid 'alal jamri. Orang yang berusaha sayati ayyamun, atau satati ayyam, akan tiba suatu waktu, ya, di mana amal soleh itu atau orang yang berpegang teguh dengan agama itu seperti orang yang memegang bara api. Memegang bara api. Jangan nek masak nanti, Bu, nyebi megang mowo, megang bara api, kuat betul. Dipegang sakit, dilepas pribon rugi. Kalau ini karena yang kita pegang ada agama dipegang teguh itu terasa berat, panas, tapi kalau dilepaskan kita rugi sendiri. Kemudian apa? Nah, di situ kemudian Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya ketika tiba as-sabru 'ala din kal qabid 'ala jambi. Orang yang bersabar di atas agama itu seperti orang yang memegang bara api. Nah, ketika tiba waktu itu apa? Orang yang beramal lil amil minhum ajru khamsin. Mereka mendapatkan ganjaran 50 orang yang mengamalkan ajaran tersebut. Maka para sahabat merasa heran, 50 di antara mereka, wahai Rasulullah, karena mereka tahu, para sahabat tahu, para sahabat itu adalah orang yang mulia. Maka sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 50 orang yang beramal di antara mereka, maka kata Nabi, bal minkum, bahkan 50 kali ganjaran kalian. Jadi ada nanti Bapak Ibu di suatu masa, orang kalau megang teguh agama, ajaran agama, itu butuh kesabaran yang luar biasa.
Nah, ketika itu orang yang mau berpegang teguh dengan agama, yang mau mengamalkan sunnah, mengamalkan tuntunan yang ditinggalkan oleh manusia, itu ganjarannya 50 kali ganjaran para sahabat. Berarti itu apa, Bu? Amal dipengaruhi oleh kondisi orang yang bersabar, kondisi orang yang mengamalkannya sabar. Kondisi di mana masyarakat sulit sekali bagi kita mengamalkan agama. Kalau di kita, Bapak Ibu, di saat kita di waktu kita saat ini, ada enggak orang yang diuji dengan ujian yang luar biasa, yang butuh kesabaran yang luar biasa? Ada enggak? Ini mana ini, Bu? Di Palestina ini. Kaum muslimin itu berapa, Bu, jumlahnya sekarang? Saya kemarin ada teman ngabari, kaum muslimin itu jumlahnya berapa? 2,5 miliar. Di Palestina berapa juta? Dikepung oleh Israel yang hanya berapa orang? Enggak banyak. Tapi siapa yang nolong? Berani langsung frontal nolong. Kalau yang nolong banyak, tapi selalu apa, Bu? Di bawah tanah. Tidak berani nolong kok langsung frontal, itu tidak berani. Itu menyakitkan, betul. Jenengan butuh pertolongan, tonggone apa? Punya kemampuan untuk nolong, saudaranya ada kemampuan untuk menolong, tapi mereka hanya nolong dengan apa? Misalnya dengan bantuan yang tidak terang-terangan. Menyakitkan, betul nih? Masih menyakitkan itu, Bu. Kita dalam keadaan kondisi butuh, meskipun ditolong, tapi nolongnya apa? Tidak secara frontal, secara terus terang, itu masih menyakitkan. Sakitnya masih luar biasa. Nah, mereka itu apa? Kelaparan, kehausan, kedinginan. Rumahnya hancur, ancaman setiap hari dengar bom, dengar tembakan. Itu ketakutan luar biasa. Kalau kita dengar bom, tembakan, makan enak buatan, Bu. Ada makanannya aja makan enggak enak, ini enggak ada makan. Setiap hari dengar tembakan, setiap hari dengar bom, tidak ada yang dimakan. Maka itu luar biasa ujian. Oleh karena itu minimal kita itu apa? Mendoakan saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita doakan, kita doakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita bicara amal sederhana, ganjarannya besar, itu yang paling utama dipengaruhi oleh kualitas iman kita sebagai orang yang beramal. Jadi bisa jadi sholat di shaf yang sama, yang satu di level Islam, yang satu di level iman, yang satu di level ihsan. Ganjarannya sama, betul? Tidak sama. Bisa jadi sama-sama ahli Quran, yang satu menjadi bahan bakar neraka, yang satu di surga yang paling tinggi. Bisa sama-sama orang dermawan, nyumbang di mana-mana, bangun pesantren di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, menafkahi fakir miskin anak yatim di mana-mana, yang satu bahan bakar pertama api neraka, yang satu bersama Rasulullah seperti ini di surga. Ada orang yang sama-sama berperang, zahirnya berperang di jalan Allah, membela agama Allah, yang satu menjadi bahan bakar pertama api neraka, yang satu di derajat yang paling tinggi di surga. Rasulullah bersabda, awwalu man tusa'aru bihin nar. Ada 3 golongan yang mereka itu menjadi bahan bakar pertama api neraka. Siapa? Ahli Quran, tapi tujuannya agar dipuji. Dia sebagai orang yang qorib, yang indah bacaannya. Yang kedua adalah apa? Orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di mana-mana, tapi tujuannya agar dipuji manusia. Innahu karimun, atau innahu jawad. Dia adalah orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah, tapi tujuannya agar dipuji. Dia adalah orang yang pemberani. Sedangkan di hadis yang lain
ada yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Wahai ahli Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena semuanya kedudukanmu di surga itu pada ayat terakhir yang engkau baca. Ini ahli Quran, Pak. Ahli Quran di puncak yang tertinggi, yang satu bahan bakar api neraka. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan penanggung anak yatim itu seperti ini di surga. Berarti sangat dekat. Yang satu tadi menjadi bahan bakar pertama api neraka. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Di surga itu ada 100 derajat yang Allah siapkan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Seorang pejuang di jalan Allah yang tulus, yang kualitas imannya bagus, yang karena Allah dia di puncak tertinggi. Tapi sebaliknya, yang mengharapkan pujian manusia, dia menjadi bahan bakar pertama api neraka. Sehingga apa? Dohir amalnya sama, tapi ganjarannya berbeda. Dipengaruhi oleh apa, Bu? Kualitas iman. Apakah Islam, apakah Muslim, mukmin atau muhsin. Nah sekarang ini sampai jam berapa, Bu? Sampai 10. Waduh, masih 45 menit lagi ya. Siap, insya Allah ada 6, Bu. Ada 6 amal yang kita contohkan yang lain. Tapi tadi udah banyak, Bu. Kecatat semua, Bu? Atau kerekam? Kerekam insya Allah ya. Nah, jadi tadi sudah ada banyak contohnya. Kita masuk pada 6 amal sederhana yang itu ganjarannya luar biasa. Insya Allah cukup 45 menit. Yang penting jenengan tetap fokus, Bu. Kalau jenengan ngantuk, saya ikut saya ikut ngelukel, ikut melemah. Itu kalau jenengan fokus, kita semangat. Ya, non saya tidak terlalu banyak guyonnya. Di samping memang kurang bisa guyon ya, Bu. Kecuali kalau alami saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah ada mukadimah ya. Amal itu atau ganjaran amal itu dipengaruhi oleh waktu, oleh tempat, oleh kondisi. Dan kondisi kita ada kondisi muslim, mukmin, muhsin. Jadi jangan fokus pada jumlah, tapi fokus pada kualitas iman. Kalau saya sering ibaratkan, muslim itu rata-rata fokus di jumlah. Kalau masih di level muslim, dia fokus rata-rata di jumlah. Contohnya apa tadi? Nek sholat pengen sing paling oke. Bahkan kadang tumak ninahnya ditinggal. Kalau infak harus paling banyak, tapi kurang perhatian atau fokus pada nominal, tidak fokus pada persentase. Jadi sudah jor-joran, sudah keluar 100 miliar, ternyata masih kalah dengan apa? Yang infaknya 1 juta. Itu sudah cukup ya, 2 contoh. Nah nanti kalau sudah pada level mukmin, dia sudah level kualitas, Bu. Bicaranya kualitas. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya tadi ada orang umroh. Biasanya kalau sudah sampai Mekah sayang kalau cuma umroh sekali, pengen berkali-kali. Tapi dia lupa kalau yang dicontohkan Rasulullah itu umrohnya sekali atau 2 kali?
Nah, ternyata hanya sekali. Sehingga ketika dia menahan diri dari mengulangi umroh, selain karena ingin mencontoh Rasulullah, kemudahan dan keringanan yang diberi oleh Rasulullah, juga agar jamaah umroh yang lain punya tempat yang longgar untuk ibadah. Maka mana yang lebih baik? Jangan umroh 2 kali atau sekali, tapi niatnya meneladani Rasulullah, memberi kesempatan yang lain untuk ibadah dengan nyaman. Mana yang lebih baik kira-kira, Bu? Nah, insya Allah yang sekali, karena ini kualitas. Lebih kepada kualitas amal, bukan pada kuantitas saja, lebih kualitas. Nah, nanti pada level muhsin, dia apa? Dia perhatian pada kuantitas dan kualitas. Misalnya dalam kasus umroh, dia lihat, oh ternyata apa? Sepi. Pas sepi, kalaupun kita ulangi tidak ada masalah, tidak tidak mengganggu jamaah yang lain. Akhirnya apa? Dia ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena dengan tawaf atau dengan umroh tadi, dia tidak mengurangi hak jamaah yang lain. Atau contoh yang lain, misalnya pengen tawaf sunnah. Kalau laki-laki tawaf sunnah sekarang harus pakai kain ihram kalau pengen di bawah. Pengennya dekat sama Ka'bah, ya, tapi ngapusi, Bu. Karena sebetulnya tidak ihram pakai kain ihram. Atau tetap pakai kain biasa, tawaf di lantai 2 dengan jarak yang lebih jauh, yang mungkin tidak terlalu dekat dengan Ka'bah. Mana yang lebih baik, Bu? Nah, insya Allah yang kedua. Kenapa? Karena itu kejujuran, kualitas. Mau beribadah kok pakai ngapus-ngapusi kan enggak bagus. Jelas ada ketidaksempurnaan di situ. Nah, ini contoh bahwasanya level tadi, level Islam, Muslim, mukmin, muhsin. Kuantitas, dan kualitas. Nah, kita lanjutkan pada amal yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Amal yang pertama yang merupakan amal yang sederhana tapi ganjarannya agung, besar. Kalau tadi kita singgung, Bapak Ibu sekalian, tentang hadis bahwasanya ada suatu masa di mana al-qabidu 'alad din, atau as-sabru 'alad din kal-qabid 'alal jamri. Orang yang bersabar melaksanakan agama itu seperti memegang bara api. Dan kita tadi contohkan, barangkali saudara-saudara di Palestina itu termasuk yang diuji dengan kesabaran tadi. Maka kita ambil amal yang pertama, yaitu apa? Amal yang pertama yaitu qada'ul hajah lil muslim, yaitu kita membantu saudara kita mendapatkan hajatnya. Kita membantu saudara muslim, tetangga kita, untuk mendapatkan hajatnya. Nah, ibu-ibu terutama yang sosialita itu biasanya level pergaulannya di level siapa, Bu? Nah, level menengah ke atas. Biasanya mereka punya channel-channel, siapa yang Pak Fulan, dia biasanya bagi zakatnya atau mengeluarkan zakatnya pada bulan ini atau pada bulan itu. Ada kalanya kita tahu tetangga kita atau saudara kita, apalagi di musim-musim saat ini, butuh apa, Bu? Nah, sekolah, SPP, masuk sekolah dan lain sebagainya. Kadang mereka tidak memiliki kemampuan finansial, tidak memiliki keuangan yang cukup, tapi jenengan kenal sama orang-orang yang punya kewajiban zakat. Maka membantu mereka itu sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan syafaat. Soalnya kalau tetangga kita langsung matur kepada yang punya zakat, yang punya kewajiban zakat, kira-kira berat betul?
Nah, kalau tidak dikenal biasanya berat. Tapi karena mungkin karena yang punya kewajiban zakat itu kenal sama jenengan kenal sama orang yang butuh, maka jenengan beri syafaat. Pak nuwun sewu, tetangga saya itu ada yang butuh bantuan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, yang termasuk fakir, termasuk miskin. Nah, mungkin ada zakat jenengan yang bisa disalurkan ke beliau. Nah, ini termasuk membantu seorang muslim mendapatkan kebutuhannya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, berkaitan dengan membantu saudara kita mendapatkan hajatnya. Rasulullah bersabda, "Ibghuni du'afa ufikum." Carikan saya orang-orang lemah di antara kalian. Kita kalau gaulnya biasanya kebanyakan orang kalau tidak ngaji niku gaulnya milih-milih, Bu. Nggih mboten? Nah, cari yang selevel, cari yang menengah ke atas, yang pakaiannya branded. Nah, kalau pakaiannya tidak branded jadi bahan omongan. Nah, tapi kalau kita yang ngaji tidak boleh. Justru Rasulullah minta para sahabatnya untuk dicarikan siapa, Bu? Orang-orang yang lemah. Kira-kira Rasulullah itu kemuliaannya seperti apa? Orang yang paling mulia. Kalau saya tanyakan jenengan, Bu, Rasulullah itu kaya atau miskin? Rasulullah itu kaya manusia. Tapi zuhudnya zuhudnya manusia. Kekayaannya paling atas, tapi gaya hidupnya adalah zuhud yang paling tinggi, kualitas yang paling tinggi. Nah, Rasul bersabda ibghuni du'afa ufikum. Carikan orang-orang yang lemah di antara kalian. Carikan saya orang-orang yang lemah di antara kalian. Fa innama tunsaruna bi du'afaikum, karena sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah karena mereka yang lemah, mereka yang butuh pertolongan. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, seandainya saat ini Allah melapangkan dunia jenengan, niku bukan untuk mengangkat gengsi, justru dicari mana saudara saya yang butuh bantuan. Barangkali doa mereka itu yang menjadikan kekayaan kita, harta kita semakin berkah. Ada dulu di masa Rasulullah ada dua orang bersaudara, Bapak Ibu. Diriwayatkan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dua orang bersaudara, yang satu dia rajin ngaji, yang satu rajin ngaji, yang satu rajin kerja. Dan yang rajin kerja ini biasa berbagi dengan saudaranya yang rajin ngaji. Biasanya kalau sering ngaji dulu kerjaannya Bu. Nah, banyak yang nggak tetap. Nah, orang kalau kerjaannya ngaji sana sini, apalagi ngejar pengajiannya Ustadz Kiai, biasanya kerjaannya boten tetap. Nah, dua orang ini, yang satu dia bekerja cari nafkah, yang satu cari ilmu. Suatu ketika yang cari nafkah ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saudara saya ini tidak kerja. Dia pengennya ngaji, pengen ibadah, pengen menuntut ilmu. Sedangkan saya yang bekerja. Maka kata Nabi, jawaban Nabi la'allaka turzaku bihi. Kamu tidak perlu protes. Barangkali rezekimu itu datang karena kamu menafkahi saudara-saudara. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, ketika level ekonominya naik, bukan gengsi dan sombongnya yang naik. Harusnya kita cari mana yang membutuhkan bantuan kita. Dan Rasulullah bersabda, ibghuni du'afa ufikum, carikan saya orang-orang yang lemah
di antara kalian. Seperti kita, Bu, nuwun sewu, ikatan kekeluargaan kaum muslimin di masyarakat kita saat ini lemah. Kalau di bangsa Arab atau di Arab lah secara umum atau di antara masyarakat yang paham kaum muslimin, keponaan itu seperti anak sendiri, Bu. Jadi kalau misalnya ada orang kok punya kewajiban bayar diat, ada keluarga yang membunuh karena keliru harus bayar diat 100 ekor onta, itu siapa yang nanggung? Saudara-saudara laki-laki, sepupu, paman-paman, dan saudara-saudara laki-laki. Nah, sayangnya di masyarakat kita, ponaan kita seperti anak kita atau seperti orang lain. Nah, biasanya kita ponaan itu seperti orang lain. Dia butuh biaya, ya sudah, bapaknya ada. Nah, orang tuanya punya kerjaan. Padahal dalam Islam harusnya apa, Bu? Kita cari mana paman kita yang butuh bantuan, bibi kita yang butuh bantuan, ponaan kita, sepupu kita, maka itu kita utamakan, karena sedekah kepada mereka itu bernilai sedekah dan bernilai silaturahmi. Dan keutamaannya apa, Bu? Nah, membantu orang yang membutuhkan ini keutamaannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'an amshi fi hajati akhi, saya berjalan dalam rangka membantu saudaraku untuk mendapatkan kebutuhannya, hatta aqdiyaha, sampai dia bisa memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Rasulullah bersabda, saya berjalan bepergian dalam rangka membantu saudara saya sampai mendapatkan hajatnya, itu lebih saya cintai daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi itu seperti apa, Bu, ganjarannya? 1000 kali lebih baik dari sholat di tempat lain. Belum lagi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi iktikaf itu diam di masjid, sholat, baca Quran, zikir, doa, dan lain sebagainya selama 1 bulan. Itu kata Nabi apa? Beliau lebih senang membantu saudara muslim untuk mendapatkan hajatnya daripada iktikaf 1 bulan penuh. Berarti ganjarannya besar atau kecil nih, Bu? Besar. Satu, kenapa, Bu, tadi? Amal kecil, pahalanya besar, kenapa? Membantu saudara kita mendapatkan hajatnya. Baik itu berkaitan dengan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal, atau apalagi, Bu? Berobat. Hajat. Yang namanya hajat itu apa? Kebutuhan kita. Kebutuhan primer, sekunder. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bantuan itu bisa macam-macam. Bisa berupa bantuan langsung, bisa berupa syafaat. Syafaat itu kita memberi wasilah, memfasilitasi. Kita misalnya tadi ada orang yang ingin menunaikan zakatnya, tapi dia tidak tahu kemana, maka kita beritahu, Pak, saya punya tetangga, dia butuh demikian-demikian. Monggo nek jenengan ada zakat, disalurkan ke sana. Nah, kadang nuwun sewu, kalau sebagian hartawan itu memang mereka sudah punya yayasan sendiri untuk menyalurkan infak dan sedekahnya. Tapi tidak ada salahnya, Bapak Ibu, minta bantuan guru-guru kita. Kita menyalurkan zakat itu melalui bantuan guru-guru kita. Kenapa, Bu? Karena guru-guru kita itu linknya jelas lebih banyak. Kadang mereka itu dimintai bantuan, Ustaz, ada enggak zakat? Yang Ustaznya ekonominya pas-pasan, Bu. Berarti siapa zakatnya? Siapa? Zakatnya kaum muslimin yang hartawan.
Mereka sering seperti itu. Makanya ketika kita minta bantuan ustadz kita, dan insya Allah ustadz kita itu guru-guru kita terpercaya betul agamanya, insya Allah terpercaya. Mereka ada keuntungan yang lain. Dengan seperti itu kita membantu dakwah mereka. Dakwah mereka bisa lebih diterima oleh masyarakat. Dan itu sangat berharga. Jangan berarti punya apa? Mendapatkan ganjaran dakwahnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat kalian, niscaya kalian juga akan mendapatkan ganjaran. Jadi bisa bantuan langsung, bisa berupa syafaat, bisa berupa apa, relasi, atau menunjukkan di sana ada seperti ini. Nah, ini merupakan apa? Amal yang pertama sederhana tapi ganjarannya besar, yaitu apa? Membantu saudara kita mendapatkan hajatnya. Kemudian yang kedua, amal sederhana tapi ganjarannya besar. Yang penting apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istaghfara lil muslimina wal muslimat kataballahu lahu hasanatan an kulli muslimin wa muslimatin. Barang siapa yang beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat, memintakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, maka Allah menulis baginya satu kebaikan atas setiap muslim. Satu kebaikan atas setiap muslim. Sedangkan jumlah kaum muslimin berapa, Bu? Kalau sekarang yang ada 2,5 miliar. Yang ada dari masa kita sampai masa Rasulullah lebih banyak lagi. Oleh karena itu apa? Ketika kita beristighfar, jangan lupakan saudara kita muslim. Kenapa? Karena nanti kebaikannya balik kepada kita. Atas setiap muslim ketika kita, ya Allah ampunilah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu mengenai semua kaum muslimin yang hidup maupun yang mati, mendapatkan bagian dari doa jenengan. Dan jenengan pada setiap orang itu dapat satu kebaikan, satu ganjaran. Alhamdulillah, kalau kita ingin meninggikan derajat kita, mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah, perbanyak istighfar untuk kaum muslimin dan muslimat. Terlebih untuk orang tua kita, Bapak Ibu. Untuk orang tua kita. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari ada satu hadis bahwasanya apa? Seorang mayit itu ditinggikan derajatnya. Maka dia merasa heran. Dari mana anna lihada? Ya Allah, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Karena merasa amalnya tidak seperti itu. Amalnya hanya sederhana, amalnya sedikit. Maka apa? Dikatakan kepada orang tadi, waladuka istaghfar laka, karena anakmu beristighfar untukmu, memintakan ampunan untuk. Jadi jangan keliru Bapak Ibu, kita itu sebagian kaum muslimin itu kadang keliru dalam memuliakan orang tua. Ketika orang tua masih hidup, disia-sia. Ketika orang tua masih hidup, kita sama tetangga saja ngomongnya halus, sama ibu sama bapak angkat suara. Ketika orang tua meninggal, nyesel, pengen memuliakan orang tua, akhirnya apa? Karena tidak memiliki landasan ilmu, yang dibangun kuburannya diperindah, mengira itu bermanfaat atau bentuk memuliakan orang tua. Bukan, Bu. Kita memuliakan orang tua kita dengan mendoakan
mereka dengan beristighfar, dengan bersedekah atas nama mereka untuk mereka. Kalaupun tidak mengatasnamakan mereka, mereka tetap mendapatkan ganjaran dari amal kita. Karena kita sebagai anak ini termasuk amal orang tua kita. Jadi di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang paling efektif, ini apa Bu? Menjadikan diri kita soleh. Menjadikan diri kita soleh. Itu bakti yang paling efektif. Nah, nuwun sewu nih, nuwun sewu. Kadang terutama karena ini banyak ibu-ibu, kadang sebagian remaja putri itu tidak perhatian dengan buka aurat, tidak pakai kerudung. Itu bapaknya nanggung dosa, ikut bertanggung jawab, setidaknya ikut bertanggung jawab. Setidaknya ikut bertanggung jawab. Kalau dia tidak memberikan pendidikan yang layak, dia menanggung dosanya. Makanya di antara bakti kepada orang tua yang paling efektif adalah kita menjadikan diri kita sesoleh mungkin. Karena orang tua kita akan dapatkan kebaikan kita. Ini amalan yang kedua. Apa Bu? Beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan ini adalah tugas yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat itu beristighfar. Di antara tugas mereka itu apa? Beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat 19, atau itu perintah untuk orang-orang yang beriman, untuk perintah untuk kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan beristighfarlah untuk dosamu dan dosa orang-orang yang mukmin dan mukminat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Dan atas setiap doa itu ada satu kebaikan, satu ganjaran tiap muslim. Selain itu di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Man da'a ala akhihi fi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, wakalallahu ilaihi malakaini. Allah memerintahkan 2 malaikat untuk mendoakan orang yang berdoa tadi. Dan berkata, walaka bimithlim, dan semoga bagimu semisal doamu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita dalam kondisi mereka tidak tahu, Allah perintahkan 2 malaikat mendoakan kita semisal dengan doa kita untuk saudara kita. Dan itu juga wasilah efektif Bu. Kalau kita punya hasad, punya iri, punya dengki sama tetangga kita, sama saudara kita, kadang kan saudara kandung itu saingan. Ya benar? Saingan apa? Saingan status sosial di hadapan orang tua. Nah, kadang saudara kandung itu saingan. Nah, kalau sudah ada merasakan saingan seperti ini, baik dengan tetangga, dengan saudara, maka doakan. Maka itu penyakit hati itu akan hilang. Kita doakan kebaikan bagi saudara kita yang kita merasa iri sama dia, maka penyakit hati itu akan hilang. Lanjut amal yang ketiga. Amal yang ketiga yang sederhana tapi memiliki ganjaran yang besar. Nggih menika napa? Memberi tenggang waktu kepada orang yang punya hutang kepada kita, belum bisa bayar. Belum bisa bayar, kenapa Bu? Kita beri tenggang waktu, ya sudah, tidak apa-apa Pak. Nah, di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, rahimallah, Rasulullah itu mendoakan orang-orang yang gampang kalau jual beli, gampang kalau tagih menagih. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada.
Semoga Allah merahmati, mengasihi, menyayangi orang yang kalau jual beli itu gampang. Punya barang, dapat untung sedikit dilepas. Saudaranya jualan, alah saya punya duit banyak, tidak usah nawar, langsung dibayar. Kita diutangi mudah, Mas saya butuh duit untuk bayar sekolah anak. Iya sudah, ambil. Kapan bayarnya? Wah kalau 1 tahun belum bisa, 5 tahun ya. Wah tidak apa-apa, 10 tahun nggak apa-apa. Samhan idak tado, samhan idakor, italo apa? Kalau bayar gampang, diutangi juga gampang. Bayar juga gampang Bu. Tiba bayar utang, jika tenggang berapa 10 tahun, 1 bulan datang lagi. Mas, ini kebetulan saya dapat rezeki, tak bayar sekarang saja. Oke. Sama lagi untuk jajan ini putaran jenengan misal. Boleh dapat melebihkan Bu? Boleh. Tapi kalau di awal akad tidak boleh. Kalau di akhir kita merasa dibantu terus kita longgar dikasih kelebihan, tidak apa-apa, itu termasuk sebaik-baik membayar hutang. Makanya apa? Di antara ganjaran yang besar yaitu apa? Memberi jeda atau tenggang waktu orang yang hutang kepada kita dan belum bisa bayar hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu", barang siapa yang memberi tenggang kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau memberikan keringanan, misalnya hutangnya 10 juta, udah bayar 5 juta aja, sekedar pengen tahu kesungguhan saudaranya misalnya. Nah, itu barang siapa yang memberi jeda tenggang untuk orang yang kesulitan bayar hutang atau merelakan sebagian, kana lahu bikulli yaumin shadaqah, maka setiap hari tadi setelah lewat jeda itu dia mendapatkan ganjaran sedekah sesuai dengan yang dia hutangkan. Jadi kalau jenengan punya piutang 10 juta, belum bisa, harusnya hari ini dibayar tapi belum bisa dibayar, maka besok ibaratnya jenengan sedekah 10 juta, besoknya lagi 10 juta. Nah kalau tidak terbayar 10 tahun Bu, berapa kira-kira? Setiap hari sedekah 10 juta. Sakit jenengan Bu. Kalau duit betul bisa? Tidak bisa. Tapi kalau bentuknya dalam bentuk hutang atau piutang, itu ringan, amal ringan tapi ganjarannya tuh besar. Dan nanti kalau pulang, kalau ada yang mungkin ada kesulitan, mesti sisuk lah atau sisuk lah rasa sisuk menehar mau dibayar, sisuk lah yang bayar. Tujuannya biar apa? Biar dapat ganjaran sedekah. Nah, ini amal yang ketiga, yaitu apa? Memberi tempo atau jeda waktu bagi mereka yang kesulitan bayar hutang. Ganjarannya apa? Seperti sedekah setiap hari sejumlah piutang jenengan. Lajeng amalan yang ke berapa nih Bu? Keempat. Amalan yang keempat yaitu membaca 2 ayat dari surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca apa? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah bersabda, "Man qara'al ayatainil akhirataini min suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada 1 malam, di malam hari, maka apa? Allah akan mencukupi dirinya. Mencukupi dirinya dalam hal apa Bu?
Para ulama ada banyak menyebutkan. Ini diantaranya apa? Mencukupi dari apa? Satu, mencukupi dirinya dari sholat malam. Artinya kalau membaca surat apa? Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah bunyinya apa, Bu? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini penting. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Jenengan sudah baca Al-Baqarah di malam hari, dilalah ketiduran. Biasanya sholat malam ketiduran, tidak sholat malam. Maka apa? Tetap utuh ganjaran jenengan. Kenapa? Ya ketiduran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami salah, ketiduran. Yang biasanya dapat ganjaran sholat malam lupa. Maka kita sudah doa dengan baca ayat tadi, Allah sempurnakan ganjaran. Ada pendapat yang lain apa? Kafatahu min qiraatil Qur'an mutlaqan. Maksudnya apa? Mencukupi dirinya dalam kewajiban keharusan membaca Al-Qur'an. Ya, kita setiap hari harusnya punya jatah baca Al-Qur'an. Tapi kalau khawatir mungkin baru sibuk, khawatir lupa, khawatir tidak sempat, maka baca ayat ini. Insya Allah pahala kita tetap sempurna. Atau dalam masalah akidah, mencukupi kita dalam masalah akidah, karena kandungan daripada ayat ini adalah tentang akidah. Tapi otomatis kita harus paham maknanya, Bu. Ya, kalau kita baca tidak meresapi maknanya, tidak paham maknanya, itu nanti berpengaruh pada kualitas keimanan hati kita. Kemudian apa? Atau yang lain, tafsir yang lain, kafatahu min kulli syarrin, dicukupi, dilindungi oleh Allah dari setiap kejelekan. Malam hari itu sangat rentan dengan kejelekan. Baik kejelekan yang kasat mata atau bisa diindera, maupun kejelekan yang tidak kasat mata, sihir ataupun pencuri, perampok dan lain sebagainya, keamanan yang kemudian itu tadi diantaranya. Atau juga diantaranya apa? Diantara tafsir yang lain, Allah mencukupi dirinya dalam mencari ganjaran. Nah, kita ini kan hidup setiap hari bekerja, beramal, ini apa, Bu? Mencari ganjaran dalam rangka menjual diri kita kepada Allah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu bekerja, beramal. Fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mufikuha, dalam rangka menjual dirinya kepada Allah dengan surga atau dengan neraka. Maka di antara zikir yang penting kita baca dua ayat ini, maka Allah mencukupi kita dalam ganjaran pada hari itu. Misalnya hari itu terus kita yang wajib sholat wajib kita kerjakan, terus kita mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Artinya itu sudah cukup. Kita dicukupi ganjarannya dengan dua ayat tadi.
Baik, kemudian yang ke berapa Bu? Kelima. Kelima yaitu apa? Mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Tapi biasanya kalau ibu-ibu ini senang Bu. Bareng-bareng. Nah, mengunjungi orang sakit, Rasulullah bersabda, "Man 'ada maridhan aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya dalam rangka apa? Menyambung hubungan, meskipun tidak sakit. Jadi mengunjungi saudara itu baik sakit maupun tidak sakit, baik saudara yang ada hubungan nasab ataupun saudara muslim, itu ada keutamaannya, yaitu apa? Nada munadin, nanti ada penyeru, malaikat yang menyeru, antikta wa toba mansyaka, betapa bagusnya dirimu, betapa mulianya dirimu, dan betapa mulianya langkahmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan dengan itu engkau telah menyiapkan tempat di surga, tempat untuk dirimu di surga. Jadi amal yang kelima tadi apa Bu? Mengunjungi saudara, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Nah, itu ganjarannya apa? Allah atau ada malaikat yang memuji dirinya. Yaitu apa? Betapa mulianya dirimu, betapa bagusnya langkahmu, dan engkau telah menyiapkan tempat di surga, tempat untukmu di surga. Di dalam hadis yang lain disebutkan keutamaannya, syayya'ahu sab'una alfa malakin. Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk memuji dirinya. Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk memuji dirinya. Inzarahu fil masa, kalau dia mengunjungi di sore hari, maka 70.000 ini malaikat diperintahkan untuk memuji dirinya sampai pagi hari. Dan kalau di pagi hari, maka apa? Dipuji sampai sore hari. Apa tidak bosan Bu malaikatnya? Ya enggak. Malaikat itu diperintahkan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Ada yang sujud terus, ada yang rukuk terus, ada yang tasbih terus. Makanya dalam hadis Rasul bersabda apa? Aqatis sama wa haqqullah anta itu. Langit itu bergemuruh dan sudah sepantasnya langit itu bergemuruh. Ma minha mawdi'u arba'ati asabi. Tidak ada tempat seluas 4 jari kecuali di situ malakun sajidun lillah. Ada malaikat yang sujud kepada Allah. Langit ini kan apa Bu? Penuh dengan malaikat yang tunduk mengagungkan, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu amal yang keenam ya. Keenam, amal yang sederhana yaitu apa? Jabat tangan. Berjabat tangan, al-musafahah. Berjabat tangan. Tapi ada kaidahnya, ada kriterianya. Jangan laki-laki sama perempuan yang tidak mahram, nanti malah itu ancamannya besar. Berjabat tangan ketika ketemu, maka itu apa? Menggugurkan dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idzal taqal muslimani fatasafaha." Apabila ada 2 orang muslim yang bertemu, kemudian keduanya bersalaman, karena farad khotoya huma kama yatanasaru warakus syajar, maka dosa-dosa keduanya yang terjadi di antara keduanya itu apa? Berguguran, sebagaimana bergugurannya apa? Daun-daun pepohonan. Apa buatan Bu? Jabat tangan buatan. Ning kadang lamun saya nonton sesuatu di dalam hati, ada perasaan di dalam hati, ada penyakit hati, jadinya beratnya luar biasa. Nah, ini amal yang sederhana, yaitu apa? Berjabat tangan ketika kita ketemu. Itu menggugurkan dosa-dosa di antara kedua orang tadi, sebagaimana daun-daun jatuh dari pohon. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat
Tapi non sewu sebelum diakhiri Bu, biar ingat ya. Amal itu dipengaruhi apa mawon? Satu, waktu, tempat, kondisi. Kondisi keimanan kita ada 3, ada level Islam, iman, ihsan. Oke. Terus tadi amal sederhana ada ya, ada banyak Bu. Kita ambil 6 yang sudah kita ambil. Apa yang pertama? Ya, kita membantu saudara kita mendapatkan hajatnya. Ganjarannya seperti apa? Lebih dicintai Rasulullah daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Yang kedua, beristighfar bagi kaum muslimin. Ganjarannya apa? Kita mendapatkan 1 ganjaran kebaikan atas setiap muslim. Oke. Yang ketiga, memberi tenggang waktu atau merelakan. Memberi tenggang waktu orang yang kesulitan membayar hutang atau merelakan sebagian piutang kita. Ganjarannya apa Bu? Setiap hari, seperti bersedekah setiap hari sejumlah yang kita piutangkan. Yang keempat, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ganjarannya apa? Dicukupi dari sholat malam, dari ganjaran yang kita inginkan, dari membaca Al-Quran, dicukupi dari kejelekan baik manusia maupun setan. Terus yang kelima, mengunjungi saudara kita baik yang sakit maupun tidak sakit. Napa niku ganjarannya? Nah, di napa? Ya, malaikat memuji dirinya, malaikat menyanjung dirinya. 70.000 malaikat dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi, dari malam sampai pagi. Kemudian yang keenam apa? Penjabat tangan. Ganjarannya apa? Ya, menggugurkan dosa di antara keduanya sebagaimana daun-daun berguguran. Mekaten demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Banyak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.